Halo semuanya, di sini kami dari grup 15 yang beranggotakan Bagus Aditya Kurniawan, Brian Tio, Firminaweni Ramawati, dan Utari Ternita. Kami akan menjelaskan tentang makna sila kelima dari Pancasila. Adapun sila kelima dari Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, dalam memaknai sila ini, kita harus mengetahui tentang pengertian dari kata keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan merupakan kata sifat yang berarti sebuah perbuatan, perlakuan, dan lainnya yang adil. Kata keadilan ini berasal dari kata dasar adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Secara sosial, keadilan merupakan kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. Selanjutnya, di sini kita akan melihat pengertian keadilan menurut para ahli. Yang pertama, Notonegoro. Notonegoro merupakan pemikir filsafat dan juga guru besar Universitas Gadjah Mada. Ia mengemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Magni Suseno juga mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan ialah keadaan antar manusia yang diberlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Terakhir, kita akan melihat keadilan yang merujuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Yang pertama, keadilan sebagai sebuah keadaan, berarti semua pihak harusnya memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, keadilan sebagai tuntutan. Hal itu berarti menuntut agar keadilan dapat tercipta dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak bersifat adil. Yang ketiga, keadilan sebagai keutamaan. Hal itu merupakan sebuah etika untuk mengutamakan keadilan dalam melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai keadilan sosial. Ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh terkemuka. Yang pertama dari Plato. Plato dalam karyanya Republik berpendapat bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada 4 sifat baik, yaitu kebijakan, keberanian, pantangan atau keprihatinan, dan keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa, suatu keutamaan di mana manusia menyingkirkan hasrat akan setiap kesenangan dan mendapatkan kepuasan sendiri. Yang kedua, dari Aristoteles. Secara umum, dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair. Maka, orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian, keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Kemudian yang ketiga dari Profesor Notonegoro. Dipenuhinya segala sesuatu yang telah menjadi hak di dalam hidup bersama, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia, lebih mengutamakan wajib daripada hak. Dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi satu, hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributif. Kedua, hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal. Dan ketiga, hubungan antar sesama warga negara dan disebut keadilan komutatif. Yang terakhir yaitu dari Soekarno. Keadilan sosial terinspirasi oleh konsep Jawa Ratu Adil atau The Lord Hanya, seorang penguasa Jawa Mesianis yang membebaskan orang-orang dari segala macam penindasan. Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis Presiden Soekarno. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.
Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara, berhubung tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan, dan juga penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian, konsep dari keadilan sosial itu sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan harus diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang-orang, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, mengacu pada masyarakat yang dapat menjadi subjek dan objek keadilan. Demi kesejahteraan nasional, rasa keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk membagi barang dan jasa secara adil. Dalam proses ini, yang lemah dan marginal harus dilindungi dan dibantu untuk mencapai derajat yang syah pembangunan manusia. Inti dari keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila merupakan perwujudan yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil. Artinya, memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama. Keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial adalah syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Makna ketiga dari sila kelima Pancasila adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Mari kita bahas satu persatu. Kekeluargaan berasal dari kata dasar keluarga yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Kata keluarga sendiri berasal dari bahasa Sanskerta kulawarga yang bermakna anggota. Kekeluargaan didefinisikan sebagai interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kekeluargaan adalah sebuah rasa kepedulian yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok agar terciptanya hubungan yang damai dan tentram. Selanjutnya adalah kegotong royongan. Kegotong royongan berasal dari frasa gotong royong yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Sedangkan makna dari kata kegotong royongan sendiri adalah bekerja bersama-sama, tolong-menolong secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk kepentingan individu. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam kegotong royongan, di antaranya kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sukarela, toleransi, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dari makna dua kata sebelumnya, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam sila kelima Pancasila bermakna bahwa adanya rasa saling memiliki dan menjaga satu sama lain yang membentuk ikatan kekerabatan yang kuat seperti sebuah keluarga. Saling bekerja sama dan tolong-menolong, bahu-membahu menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah dan gesekan yang ada dalam lingkungan bersama. Lalu bagian yang selanjutnya adalah bagaimana fakta di lapangan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila 5 dari Pancasila ternyata dalam implementasinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia. Pada prakteknya, implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini di mana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Kami akan mencoba untuk memaparkan 4 hal yang bisa dijadikan bukti bahwa penerapan sila ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. 4 hal ini termasuk keadilan dalam bidang hukum, keadilan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi, yang dirasa mempunyai masalah kompleks terhadap implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah bidang hukum. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi keadilan terhadap hukum juga harus ditegakkan. Contoh kecil yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, termasuk kepala daerah, anggota legislatif,
para anggota kabinet, dan politisi partai politik yang merugikan negara sampai miliaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang mereka buat. Kadang walaupun sudah divonis sebagai tersangka, masih saja bisa pergi kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti yang pernah menimpa Nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah kakao, justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa ada beberapa kasus di mana hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang miskin saja. Sedangkan untuk orang yang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar. Sehingga hukum itu dapat diibaratkan sebagai pisau, lancip di bawah, tumpul di atas. Padahal dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 tentang hak asasi manusia hasil amandemen disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan. Ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik. Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan di kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari antrean yang panjang, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, bahkan tidak jarang yang mendapatkan penolakan dari berbagai rumah sakit, hingga pungutan liar untuk memperoleh pengobatan gratis juga masih terjadi. Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima rakyat miskin menjadi potret bahwa keadilan belum bisa ditegakkan dengan baik. Tapi di sisi lain, orang kaya atau orang yang punya jabatan atau pangkat tinggi justru mendapatkan pelayanan istimewa. Padahal dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tetapi pada kenyataannya, rakyat miskin masih banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak rumah sakit. Di Indonesia, banyak anak-anak dari keluarga yang tidak berkecukupan berada di sekolah yang berkualitas buruk atau bahkan tidak sekolah. Ditambah juga, daerah-daerah pelosok atau pedalaman Indonesia, banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan formal, bahkan harus melewati beberapa rintangan, seperti menyeberangi sungai dan berjalan sangat jauh, demi sampai di bangku sekolah. Menurut sila kelima, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik untuk menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk fakta di lapangan dalam bidang ekonomi di Indonesia, masih terjadi satu permasalahan ekonomi yang sudah ada sejak dulu, yaitu kemiskinan. Banyak keluarga dan orang-orang miskin yang masih terlantarkan oleh pemerintah, meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan dana bagi beberapa dari mereka. Kesenjangan ekonomi ini masih dapat terlihat di kolong-kolong jembatan dan perkampungan miskin di sekitar Indonesia. Bagi sila kelima, setiap orang berhak memiliki kualitas hidup yang baik dan nyaman untuk menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.